Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini saya akan ngebahas Bitcoin dan ini merupakan klip potongan dari update video member. Kita ada grup private dan setiap update saya ngebahas minimal 8 koin beserta saya sharing di harga berapa sih saya beli koin. Ini grup berbayar tapi murah banget. Bagi yang minat gabung, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan untuk public viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo semua, saya nggak capek ingetin buat member yang belum nonton 4 video penting yang ada di setiap detik akhir update video. Ini video bisa diklik ya, supaya teman-teman nggak langsung masuk all in atau masuk asal-asalan dan bisa ngikutin apa yang saya share di sini karena saya entry dan take profitnya bertahap dijelasin di video ini ya. Bisa diklik videonya. Kalau gitu langsung aja kita ke Bitcoin. Bitcoin nggak ada basa-basi, langsung dibanting lagi. Padahal bikin formasi candle yang sangat bagus, tapi ekspektasinya ke pump, tapi malah terjadi sebaliknya. Bahkan semua level supportnya langsung dijebol tanpa basa-basi. Ini support, ini juga bagian dari support tapi dijebol semua. Nggak ada pantulan sedikit pun. Secara technical analysis juga nggak ada orang yang menyangka hal ini akan terjadi. Tapi yang namanya market itu ya kumpulan emosional para pelaku pasar. Makanya saya selalu bilang kita harus stay humble. Kalau misalkan terjadi sesuai ekspektasi kita ya anggap aja sebuah kebetulan karena gak ada satu orang pun yang bisa predik 100% market benar, apalagi jamnya atau bahkan akan berhenti di mana sampai ke berapa, itu nggak ada satu orang pun yang tahu. Pakai logika aja ya. Kalau dia tahu dia bakal jadi orang paling kaya di dunia. Karena saya sering dengar atau ngeliat komen orang-orang awam pada bilang kalau si Elon tweet teknikal semua nggak ngaruh. Lalu kalau ada berita yang kurang baik, teknikal juga nggak ngaruh. Atau contohnya kayak komen seperti ini, dia berkata bull trap, dibilang bear trap. Daripada beli kripto mending beli emas fisik dah. Salam waras. Entahlah dia ngeliat segi kewarasan itu dari sisi mana. Dan memang gak semua orang itu cocok dengan kripto karena volatilitas yang cukup tinggi. Kalau kita mampu di bidang kripto atau di sesuatu yang orang lain gak mampu, ya kenapa enggak gitu kan? Dan kalau dilihat-lihat juga nih, karena secara logika kita ngelihat aja nih ya, emas pun lagi drop 1890 US dollar per troy ounce. Dan kalau dilihat lagi nih ya, harga saat ini itu sama seperti harga 11 tahun lalu. Yes, teman-teman nggak salah dengar, harga 11 tahun lalu itu 1894. Lihat tanggalnya nih, ini tahun 2011. Yang beli tahun 2011, nunggu 11 tahun. Drop terus nih harganya. Ini harga emas loh ya, emas dunia. Drop sampai 45%, 11 tahun baru kejemput. 10 tahun lah karena 2020 juga kejemput, tapi dari 2020 itu drop lagi. Apa iya? Jadi mau beli emas, kalau dibandingin Bitcoin, kita lihat dari tahun 2011, kita lihat nih tahun 2011 bulan September, karena tadi kita ngukurnya dari bulan September juga, yang emas, sampai ke harga saat ini, itu kurang lebih 800.000% kenaikannya. Iya, semoga aja dia beneran beli emasnya, nggak cuma mending-mending aja. Saya juga setuju sama dia, emas itu merupakan hal yang penting buat saya juga. Dari zaman kuliah saya dulu sudah nabung emas. Karena kalau teman-teman belajar sistem moneter, uang asli itu adalah emas dan perak. Dan emas memang suatu yang wajib banget dimiliki. Emas memang nggak bikin kita tambah kaya. Ingat nih ya, emas nggak bikin kita tambah kaya, tapi bikin kita tetap kaya. Kalau pengen kaya ya belajar investasi. Investasi paling bagus ya investasi layar ke atas atau investasi ke isi kepala kita. Dan kita kepanjangan ngobrol lainnya, kita bahas lagi ke Bitcoin. Nggak ada yang menyangka semua supportnya dijebol, dolar indeks itu naik, emasnya drop, stock market juga drop, karena efek kenaikan suku bunga ya. Inflasi udah terlalu parah, suku bunga dinaikkan supaya nggak bertambah parah.
yang artinya berarti nilai dolar itu makin kuat. Orang lebih favor atau lebih memilih untuk saving US dollar. Padahal agak aneh banget ya. US dollar itu negara yang bikin atau bank yang cetak seenaknya. Makanya sampai terjadi inflasi dan instrumen investasi sebenarnya ya malah jadi drop. Aneh banget memang. Dan untuk short term Bitcoin kita ngeliat sekarang ini resistance ada di 39.500 dan Bitcoin masih ketahan di broadening wedge channel atau broadening wedge pattern. Saya harus dinamis ngelihat struktur market, dan kalau kita ngelihat target ke 42 sepertinya agak lebih berat perjalanannya karena kita harus ngelihat Bitcoin breakout dulu nih dari kisaran 4500. Belum lagi ada trend line resistance yang sebelumnya support jadi resistance sekarang karena dijebol, dan juga 39.500 nih sekarang bertindak sebagai resistance dari time frame 4 jam. Kemarin saya mau masuk crypto entry long di kisaran 39.700 dan 39.400, zona yang saya bilang kemarin di sini. Tapi saat saya mau entry, saya nggak ngelihat adanya tanda-tanda berhenti. Kita sebelum entry itu harus nunggu konfirmasi loh ya. Konfirmasi itu penting banget bagi para trader, karena kita harus ngelihat ada stop dulu. Contoh stop itu kayak gini nih, ada tanda berhenti, ada naik sedikit, atau seperti ini, reject, lalu ada kenaikannya sebelahnya, lalu seperti ini, ketahan support, ada naik sedikit. Nah, pas kemarin, bukan kemarin tapi tadi pagi lebih tepatnya. Tadi pagi saya ngelihat ada rejection, ada mulai perlawanan, saya baru masuk entry. Dan itu pas banget di broadening wedge formation ini. Saya masuk di 38.403,2. Ini ada koma-komaan karena averaging. Saya nggak masuk di satu tempat. Saat terjadi rejection pertama saya masuk, ada drop, saya wait and see, tambah order itu di 37.500, nggak kena hit. Ada perlawanan, saya tambah order lagi sedikit. Saat ada kenaikan melewati candlestick sebelumnya, saya masuk lagi, tambah posisi. Emang agak banyak kalau entry saya itu di futures market. Kurang lebih saya pernah ngejelasin di video update tanggal 18 Februari tentang entry management. Video ini juga cukup bagus buat ditonton, karena saya kasih gambaran gimana sih manage sisa uang kita untuk ngejar yang nyangkut. Saya waktu itu ngejelasinnya di detik-detik atau saat pembahasan Polkadot. Khusus untuk member, di scroll aja di channel utama tanggal 18 Februari, karena videonya unlisted ya. Dan balik ke Bitcoin, saya niatnya quick update malah jadi ngobrol panjang ya, sorry. Untuk Bitcoin pada saat ini memang agak tertekan ya, karena kebijakan dan reaksi emosional para pelaku pasar atau investornya yang bikin instrumen investasi seperti saham, emas, kripto agak kurang bagus pada saat ini. Walaupun secara konservatif trader ada big support, kurang lebih itu di kisaran 37.500. Di situ bertepatan saya juga order ada posisi long. Kurang lebih sekarang Bitcoin masih berada di dalam channel nih. Secara Bitcoin institusi pun juga kurang lebih masih di channel. Supportnya juga di kisaran 37.500-an. Ini nggak ada yang nyangka sih, agak unik banget emang. Fake breakout di pump, taunya besoknya drop lagi, ngaco banget. Di sektor stock market Amerika Serikat juga dropnya cukup besar banget nih. Dari 4 hari terakhir itu sekitar 7%. Wow, besar banget untuk stock market, sangat-sangat besar. Dan misalkan kalau teman-teman mau ngikut saya nih trading di futures, bijak-bijak saat entry dan menggunakan leverage, karena entry saya pun bertahap, leverage saya juga nggak banyak. Sekalipun misalkan leverage saya besar sampai 25, itu bisa saya tarik sampai ke leverage 3. Margin saya cukup untuk narik leverage itu. Jadi harap perhatikan level support terakhirnya itu di 37.500. Walaupun sekarang ada broadening wedge, tertahan sedikit, termasuk zona support juga sih itu 37.500 sampai 38.000. Dan sekarang masih tengah minggu nih, masih sisa sekitar 3 hari untuk Bitcoin ngejar ke 40.000. Saya udah mulai kurangin posisi
di harga 39.500 saya kurangin juga, nanti di 40.000 juga saya akan kurangin. Lalu next Ethereum, saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.